Dinamika lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan bahwa persaingan antara dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Cina, semakin keras, yang dikhawatirkan akan memicu perang terbuka dengan Taiwan sebagai pemicu. Saat ini Amerika Serikat dan Cina sudah terlibat dalam perang dagang setelah sejak dekade lalu telah berhadapan di dunia cyber lewat perang cyber. Terdapat prediksi sejumlah pihak bahwa Cina akan menginvasi Taiwan sebelum dekade ini berakhir jika nafsu perang Xi Jinping tidak dapat dibendung lagi. Sekarang nafsu Cina lainnya yang sulit untuk dibendung adalah mengendalikan seluruh wilayah Laut Cina Selatan yang didasarkan pada klaim nenek moyang yang tidak pernah diakui oleh hukum internasional. Washington tentu saja mempersiapkan diri apabila Beijing mengajak perang akibat Xi Jinping gagal mengendalikan nafsunya. Tokyo pun terus bersiap diri untuk menghadapi negeri yang sebagian wilayahnya pernah dijajah oleh Jepang itu. Canberra yang berada jauh di sudut Samudra Pasifik juga tidak mau ketinggalan dalam menghadapi skenario perang melawan Beijing. Ibu kota tersebut mengambil pendekatan realistis terhadap Beijing dalam urusan politik dan keamanan, walaupun mereka tetap berniaga dengan Cina demi mencari cuan. Tidak dapat dibantah bahwa terdapat dua ruang yang berbeda dalam hal ihwal berurusan dengan Cina, yaitu ruang politik dan keamanan dan lingkup ekonomi. Kedua area tersebut pada dasarnya saling terkait, akan tetapi masih bisa dilakukan pemisahan hingga batas tertentu berdasarkan pada pertimbangan pragmatis. Bersikap bersahabat terhadap Cina di bidang ekonomi bukan berarti bersikap berkawan pula di bidang politik dan keamanan. Akan tetapi tidak semua negara dapat bersikap demikian, sebab kepentingan sesaat untuk mencari cuan terkadang mengaburkan atau mengalahkan kepentingan yang terkait dengan politik dan keamanan. Indonesia ialah contoh negara yang tergolong mengedepankan kepentingan mencari cuan dari Cina dengan mengorbankan kepentingan politik dan keamanannya. Hal demikian tercermin dalam pernyataan bersama pemimpin Jakarta dan Beijing pada tahun ini yang oleh sebagian pihak ditafsirkan sebagai pengakuan Indonesia atas klaim wilayah Cina di Laut Cina Selatan. Padahal putusan ICJ pada 2016 tidak mengakui klaim Cina atas seluruh wilayah perairan itu, di mana putusan itu berdasarkan pada UNCLOS 1982 yang ironisnya selalu dijadikan acuan oleh Indonesia. Lahirnya tafsiran bahwa Jakarta mengakui klaim Beijing di perairan yang menghubungkan Asia Tenggara dengan kawasan Asia Timur demikian tidak dapat dilepaskan dari bagaimana diplomasi dikelola oleh pemerintah saat ini di Jakarta dibandingkan dengan pemerintahan terdahulu di ibu kota Indonesia tersebut. Dalam urusan politik dan keamanan di Laut Cina Selatan, salah satu instrumen yang dipunyai oleh Indonesia ialah instrumen militer. Kekuatan laut dan kekuatan udara merupakan instrumen militer andalan Jakarta dalam mengamankan kepentingan nasional yang terkait dengan wilayah tersebut, sebab kekuatan darat tidak bisa digunakan untuk bertempur di Laut Cina Selatan. Dalam keseharian, kehadiran unsur-unsur TNI Angkatan Laut di wilayah Laut Cina Selatan lebih nampak dibandingkan dengan elemen-elemen TNI Angkatan Udara. Penyebabnya antara lain karena elemen-elemen TNI Angkatan Laut lebih mudah nampak ketika hadir di laut dibandingkan dengan unsur-unsur TNI Angkatan Udara yang sulit terlihat ketika menggelar patroli sebab berada di atas awan. Kekuatan laut Indonesia pernah tergolong secara kualitas sebagai angkatan laut terkuat di area Asia Tenggara pada 1980-an hingga awal 1990-an berkat pembangunan kekuatan yang dilaksanakan oleh penguasa Orde Baru. Sebab pada masa itu, akuisisi kapal perang mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Kapal kombatan yang dibeli
dilengkapi pula dengan rudal yang sudah proven dan bukan peluru berpandu, yang menjadikan Indonesia sebagai kelinci percobaan. Meskipun terdapat pengadaan kapal kombatan bekas, akan tetapi kapal perang yang didatangkan sudah proven. Di masa tersebut, terdapat juga pembangunan kapal perang oleh galangan tempatan berdasarkan lisensi dari galangan di Eropa. Konstruksi kapal perang itu mengikuti desain asli yang diberikan oleh galangan Eropa, di mana Indonesia tidak melakukan perubahan desain secara signifikan demi meraih status sebagai karya anak bangsa. Sistem persenjataan dan elektronika pada kapal perang yang dibikin secara lisensi itu pun mengadopsi dari pabrikan-pabrikan yang sudah proven dan bukan produsen yang masih mencari konsumen sebagai kelinci percobaan. Desainasi bahtera perang yang diproduksi mengacu pada desainasi asli yang diberikan oleh dok kapal di Eropa dan tidak diubah untuk mencerminkan nasionalisme semu. Dalam jangka 1980 hingga 1990, pembangunan kekuatan pertahanan menganut konsep profesional, efektif, efisien, dan modern atau PEEM. Konsep PEEM dalam prakteknya mengutamakan kualitas mesin perang khususnya pada unsur kekuatan laut dan udara. Walakin, konsep demikian lebih nampak pada pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut daripada TNI Angkatan Udara. Sebagai ilustrasi, tentara laut negeri ini di masa itu dilengkapi dengan proyektil berpandu lintas cakrawala seperti RGM-84 dan Exocet MM-38, sedangkan tentara langit Indonesia hanya dipersenjatai dengan rudal WVR, yaitu AIM-9P Zondor peluru berpandu PVR. Walaupun pada paruh pertama tahun 1990-an, Indonesia mengakuisisi 16 korvet kelas Parsim X Fox Marine, kegiatan tersebut tidak menambah kualitas tentara laut Indonesia. Hal demikian disebabkan kapal perang yang diimpor dari tanah air Boris Becker didesain untuk beroperasi di Laut Baltik guna memburu kapal selam NATO dan bukan untuk bertempur melawan sesama kapal permukaan. Bahtera kombatan yang dibikin oleh Wolke-Spinny Wolf itu sejak awal tidak dirancang guna dilengkapi dengan rudal permukaan ke permukaan. Ketika memasuki dinas di TNI Angkatan Laut, korvet kelas Parsim harus menjalani sejumlah modifikasi agar dapat beroperasi lebih lama di lautan Indonesia. Kekuatan tempur tentara laut Indonesia saat ini bertumpu pada kapal kombatan yang dibeli pada era pra-MEF dan MEF. Korvet kelas Sigma ialah kapal perang yang diakuisisi di masa sebelum MEF. Adapun korvet kelas Nahkoda Ragam, fregat kelas Sigma dan kapal selam DSME 209 1400 diimpor di kurun MEF. Kapal perang warisan Orde Baru pun masih menjadi andalan TNI Angkatan Laut, yakni korvet kelas Fatahillah dan fregat kelas Van Speyk, selain kapal selam U-209 1300. Berbeda dengan takdir bahtera kombatan permukaan yang lebih baik, wahana perang bawah air negeri ini memiliki suratan yang tidak bagus. Belum nampak hilal bahwa semua kapal kombatan yang disuplai oleh tempat kelahiran Marco van Basten di era pemerintahan Soeharto akan dipensiunkan dalam masa yang dekat. Begitu pula dengan kapal selam yang dipasok oleh negeri asal Karl-Heinz Rummenigge pun belum ada tanda-tanda akan dihapus dari dinas aktif. Akan tetapi tumpuan operasi kekuatan laut Indonesia saat ini terletak pada korvet dan fregat buatan asal Amsterdam dan korvet keluaran London. Bahkan korvet ex Jerman Timur pun kini mendapatkan prioritas untuk menjalani program refurbish agar dapat beroperasi lebih lama lagi di perairan Indonesia. Pada MEF fase kedua, Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan 2 fregat kelas Iver Huitfeldt
yang melalui gerakan akrobat berubah menjadi fregat Arrowhead 140. Fregat yang memiliki panjang 138,7 meter dan lebar 19,8 meter tersebut kemudian mengalami akrobat lagi di Indonesia dengan beragam perubahan desain yang menyimpang jauh dari desain asli. Menurut rencana, fregat Arrowhead 140 versi Indonesia yang di media sosial diplesetkan sebagai fregat Mbuh Piye baru akan diserahkan Medan Merdeka Barat di ujung dasawarsa ini meskipun kontrak sudah efektif sejak Mei 2021. Apakah fregat itu akan menjadi andalan atau beban Tentara Laut Indonesia akan dilihat kemudian. Namun suatu hal yang pasti ialah desain Arrowhead 140 versi Jakarta tidak proven. Jakarta mengimpor 2 PPA yang dapat pula digolongkan sebagai fregat di era MEF periode ketiga setelah sebelumnya mengincar frame. PPA tercatat sebagai kapal kombatan pertama Indonesia yang mengadopsi sistem penggerak Kodak, sebab sesungguhnya Jakarta tidak menyukai kapal perang yang ditenagai oleh turbin gas. Pemilihan PPA merupakan potong kompas agar akuisisi kapal perang pada MEF etapa terakhir berjalan secara cepat dan tidak memakan waktu minimal 4 tahun. Pekerjaan rumah yang tersisa dari akuisisi 2 mesin perang ex Marina Militare adalah kesiapan logistik, mendukung operasi PPA dan ketersediaan program untuk pengadaan rudal Aster 15 dan TCO. Mengacu pada kondisi yang telah diterangkan, pada akhir dekade 2020-an, kekuatan laut Indonesia akan bertumpu pada korvet dan fregat kelas Sigma, korvet kelas Nahkoda Ragam dan PPA. Adapun Arrowhead 140 varian Indonesia belum dapat menjadi tumpuan sebab baru akan diserahkan menjelang dasawarsa ini berakhir. Selain sistem yang diadopsi pun tidak proven. Sedangkan untuk unsur bawah air, 3 kapal selam di SME 209 1400 yang lebih sering terikat di dermaga masih menjadi simbol jagoan peperangan bawah air, meskipun kemampuan tempurnya masih menjadi tanda tanya. Scorpion Evolve yang dipesan Indonesia baru akan diserahkan pada 2030 dan pasca 2030, di mana kapal pertama direncanakan akan dibangun di galangan Naval Group di Prancis guna menghindari operasi pun yang tidak diinginkan terjadi. Dengan konfigurasi bahtera kombatan demikian, merupakan pekerjaan rumah bagi Kementerian Pertahanan untuk memastikan bahwa beberapa korvet dan fregat tersebut berada dalam tingkat kesiapan operasi yang tinggi. Tingkat kesiapan operasi yang tinggi selama ini menjadi tantangan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya menyangkut prioritas anggaran. Sebagai contoh, 9 kapal kombatan yang kini menjadi andalan TNI Angkatan Laut tidak menjadi prioritas untuk dilengkapi dengan rudal permukaan ke permukaan Exocet MM40, sebab Kementerian Pertahanan lebih memprioritaskan pembelian rudal Atmaja untuk kapal perang goib. Hal demikian terjadi karena kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan tidak sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut sebagai operator ke-9 kapal kombatan itu. Kementerian Pertahanan dalam masa yang dekat direncanakan akan membentuk 2 badan baru yang bertanggung jawab atas logistik dan pemeliharaan dan perawatan. Sebagaimana diketahui, sejak tahun ini, anggaran pemeliharaan kapal perang dan pesawat udara sudah ditarik dari TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara ke Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari sentralisasi. Tujuan sentralisasi tersebut adalah agar anggaran yang dikucurkan dapat digunakan secara efisien dan efektif, sehingga tidak ada delta alias gap yang besar antara anggaran yang dialirkan oleh Medan Merdeka Barat dengan kesiapan operasional kapal perang dan pesawat udara. Apakah tujuan sentralisasi anggaran pemeliharaan dan perawatan mesin perang akan tercapai? Masih membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Dihadapkan dengan skenario kemungkinan perang oleh China terhadap Taiwan sebelum dekade ini selesai, menjadi pertanyaan apakah secara kualitas
kekuatan laut Indonesia dapat mengamankan kepentingan nasional Indonesia atau tidak. Bila skenario demikian terjadi, keimanan terhadap ranking GFP membuat orang tersesat sebab kekuatan tentara laut Indonesia hanya dinilai dari aspek kuantitas saja. Bila di masa lalu penguasa di Jakarta mampu membuat TNI Angkatan Laut unggul secara kualitas maupun kuantitas kapal kombatan meski kapal kombatan terbatas, apakah pemerintah Indonesia hari ini tidak bisa mencapai prestasi yang sama?